Kabartus Renungan Harian Anak. Selamat Batus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan setia memimpin hidup kami. Saatnya belajar firman Tuhan, kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan supaya kami mengerti dan hidup bagi Kristus. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, Raja Daud sudah tua, lemah, dan sakit-sakitan. Dia bersiap-siap menyerahkan tahta kerajaan kepada Salomo yang masih muda sesuai pimpinan Allah. Allah setia memimpin hidup Daud. Allah mengasihi Daud. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Daud memberitahu Salomo tentang pekerjaan besar yang akan Salomo kerjakan. Tanggung jawab Salomo besar sekali. Salomo yang masih muda takut, gentar, karena besarnya tanggung jawab yang dia hadapi, yaitu memimpin bangsa Israel menaati semua perintah Allah. Lalu menjaga tanah perjanjian yang dipercayakan Allah kepada mereka. Dan tugas suci yang besar, pembangunan bait Allah. Wah anak-anak, tugas besar, sulit, tidak mudah. Nah, kisah ini dicatat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 21. Sebagai seorang ayah, Daud mengasihi Salomo dan mengerti hati Salomo yang takut dan gentar. Lalu Daud memberi firman kepada Salomo. Mari kita baca sama-sama ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai." Daud memberkati Salomo dengan perkataan firman yang menguatkan. Daud mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan dari kemampuan atau kepercayaan diri Salomo sendiri, tetapi dari iman yang percaya kepada Allah. Iman yang memampukan Salomo mengandalkan kehadiran Allah dan kekuatan Allah. Allah lah yang memberikan keberanian yang dibutuhkan Salomo. Nah, anak-anak, seperti Salomo yang mengalami kesulitan dan menjadi takut. Kamu dan saya pun seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, hati kita jadi takut dan gentar. Lalu kita coba semangati diri sendiri. Lalu kita berusaha berani dengan kekuatan diri sendiri. Misalnya ketika kita menghadapi ujian yang sulit. Lalu ketika kita misalnya menghadapi pertandingan besar yang juga sulit. Tapi firman mengajarkan kamu dan saya, ketika kita menghadapi kesulitan, jangan andalkan kekuatan keberanian diri sendiri. Tetapi mengingat firman, taati pimpinan Tuhan. Kita mengingat bahwa sumber keberanian sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berani menggantikan hukuman dosa kamu dan saya dan banyak orang. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Dosa seringkali membuat kita menjadi takut. Dan Tuhan Yesus satu-satunya manusia suci yang rela memberi diri, berani mati menanggung hukuman dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, bangkit, menang hidup selama-lamanya. Menjadi berkat besar bagi yang percaya. Dosa dihapuskan, hidupnya baru dipimpin Roh Kudus yang menolong kita menjalankan hidup berani. Berani bertanggung jawab mengerjakan tugas yang dipercayakan Allah kepada kamu dan saya. Misalnya sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja, dan banyak lagi. Selain berani bertanggung jawab, Allah juga mengajar kamu dan saya untuk berani hadapi setiap kesulitan. Karena kesulitan membentuk kita menjadi anak-anak yang mengandalkan Allah. Allah yang memberi kekuatan, keberanian, dan pengharapan. Akhirnya, meskipun sulit,
kita tetap bisa menjadi berkat bagi sesama dan hidup kita memuliakan Allah. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu memiliki keberanian sejati, keberanian yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai Habatus. Semoga firman-firman yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Tuhan memberkati. Ayat tema Sekolah Injil Liburan tahun 2022 diambil dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6.